Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fadzalika adhaful iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Selain Allah, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah yang Maha memelihara. Selain Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hanya semata Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Maha memberi rezeki. Selain Allah, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan-ikan di laut ini semuanya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan sahabat-sahabat beliau, anak istri beliau, orang-orang sebelum kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita sebagai pengikut beliau, sehingga nanti di akhirat mendapatkan syafaat dengan izin Allah dari baginda Nabi SAW. Amin. Hadirin SWT, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini hidup bahagia di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Dan untuk kebahagiaan akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah sediakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang begitu indah, bahkan keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah ceritanya didengar oleh telinga. Begitu indahnya surga. Sementara dunia yang kecil ini saja sudah begitu indah. Karena apa? Karena dunia adalah miniatur surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga semuanya serba ada. Kita tinggal mau saja. Masalahnya, ini untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala perlu perjuangan. Tidak bisa kita santai-santai saja. Kita tidak bisa berleha-leha saja. Tidak bisa kita cuek saja untuk mempersiapkan bekal akhirat. Sementara untuk bekal dunia, begitu sungguh-sungguhnya kita mencarinya. Kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, untuk mengumpulkan dunia. Supaya apa? Supaya di dunia hidup dalam keadaan bahagia. Maka semua taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu indahnya. Bahkan di sana ada satu makhluk yang namanya bidadari. Dikatakan bidadari ini, masya Allah, apabila meludah ke lautan maka lautan akan asin, yang tadinya asin akan manis. Apabila satu jarinya ditampakkan ke dunia ini maka sinar matahari akan redup. Dikatakan bidadari ini, masya Allah,
mempunyai pakaian berlapisan. Nah, ini semua disediakan untuk manusia. Kalau manusia bahagia, kalau manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk mendapatkan surga perlu proses yang panjang. Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung mengutus 124.000 nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia bahwa manusia hidup di dunia ini hanya numpang lewat saja. Ibarat musafir cuma numpang lewat saja. Jangan sampai perjalanan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dunianya melalaikan dia, pekerjaannya melalaikan dia, anak istrinya melalaikan dia, harta bendanya melalaikan dia. Sementara tujuan dia yang asli yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dia sepelekan. Dia abaikan, bahkan tidak pernah diusahakan. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada akan turun lagi nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah khatamal anbiya wal mursalin, penutup seluruh para nabi dan para rasul. Dan beliau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah bersusah payah, bertungkus lumus supaya manusia semuanya dapat hidayah, supaya manusia semuanya selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika menerima wahyu yang pertama, maka beliau telah pulang ke rumahnya. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan lagi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Nabi SAW sampaikan, setelah hari ini tidak ada istirahatan. Maka setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW mulai dakwah. Siapa yang pertama didakwahi? Istri beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hari itu Khadijah masuk Islam. Kenapa? Karena selama 15 tahun melihat akhlaknya Nabi, melihat kebaikan Nabi, melihat sifat-sifat Nabi, melihat kelakuan Nabi. Sehingga apa? Dalam 15 tahun masa pernikahan Nabi dan Siti Khadijah, ketika diajak masuk Islam, maka Siti Khadijah langsung masuk Islam. Begitupun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman dekat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau digerai As-Siddiq? Karena beliau yang membenarkan, manusia laki-laki pertama yang membenarkan kenabian baginda Nabi SAW dan membenarkan apa yang disampaikan baginda Nabi SAW. Termasuk ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ini banyak kaumnya, banyak umat beliau SAW yang tidak mempercayai akan adanya Isra Mi'raj. Hanya Abu Bakar saja, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai bahwa Nabi telah berisra Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika menerima perintah sholat sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nikmatnya berada di surga dan bagaimana sengsaranya ketika di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menerima perintah sholat 50 waktu. Maka ketika Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, maka sahabat siap menerima 50 waktu sholat. Tapi kisah ini ada Subhanahu wa taala, ini sebelum ini disampaikan Nabi, maka Nabi SAW ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima perintah sholat yang 50 waktu,
Maka Nabi turun berjumpa dengan salah satunya dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa telah tanya, wahai baginda Nabi, wahai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Habibullah, berapa waktu yang kamu terima perkara sholat yang wajib? Maka kata Nabi 50 waktu. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu nggak akan sanggup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menghadap lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta keringanan supaya dikurangi jumlah kewajiban sholat 5 waktu. Maka setelah dikurangi, akhirnya sisa 5 waktu saja. Maka subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, berapa waktu umatmu melaksanakan sholat wajibnya? Maka baginda Nabi SAW telah sampaikan kepada Nabi Musa 5 waktu sholat. Maka Nabi Musa telah sampaikan, wahai Rasulullah, engkau minta lagi keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nanti umatmu gak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Maka Nabi SAW telah sampaikan, aku sudah malu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa telah sampaikan, minta lagi, nanti umatmu tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kerisauan daripada Nabi Musa alaihissalam terbukti. Hari ini Masya Allah, jangankan 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu kadang-kadang ditinggal. Tidak sanggup umat ini melaksanakan sholat 5 waktu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 5 keuntungan buat kita. Yang pertama, akan diberkahkan rezekinya, atau dicabut kesempitan hidup. Ini yang pertama, jadi berkah rezeki kita. Sedikit cukup, banyak bisa manfaat buat perkara agama, buat sedekah, ya, buat beli pakaian muslim, buat fisabilillah, ya kan? Buat bantu orang-orang miskin, janda-janda miskin, ya kan, anak-anak yatim. Gitu kan subhanallah. Yang kedua, akan dibebaskan daripada azab kubur. Karena kubur ini bisa menjadi taman-taman surga, bisa menjadi lubang-lubang neraka. Tapi apabila manusia umat Islam ini bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, maka akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, akan mendapatkan catatan amal kebaikan dari tangan kanan. Nah, ini alamat baik. Kalau kita diberikan dari tangan kiri, Masya Allah, apalagi kalau dilemparkan buku catatan amal kebaikan, buku catatan amal kita, maka ini alamat kita ini nggak akan selamat. Tapi Masya Allah, kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka Allah SWT akan memberikan kita buku catatan amal kebaikan kita dari tangan kanan. Setelah itu kita akan melewati sirat secepat kilat. Masya Allah, sirat ini panjangnya 1500 tahun, 500 tahun menurun, 500 tahun mendata, 500 tahun mendaki, ya kan? Ini begitu luar biasa, karena manusia ada yang baru 1 langkah sudah masuk. Bahkan ada, Masya Allah, yang masuk neraka tanpa hisab. Orang yang tidak kenal Allah, tidak mau bersaksi, tidak mau bersahadat, tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Rasul, ini akan masuk neraka tanpa hisab. Karena apa? Tidak ada kebaikan pada diri dia, sehingga langsung masuk neraka tanpa hisab. Tapi SWT, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah akan melewati sirat secepat kilat. Jadi lewat saja jurang neraka ini, lewat saja. Dan yang kelima, keuntungan yang kelima, kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini hadirin sekalian, penting sekali kita bisa masuk surga tanpa hisab. Karena ini perkara berat kan, ini perlu kita usahakan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sholat 5 waktu berjamaah, ini perlu latihan.
Maka jamaah-jamaah yang dikirim 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ada yang setahun, ada yang jalan kaki, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut, ada yang naik perahu. Nah, ini semua untuk latihan bagaimana bisa sholat 5 waktu secara berjamaah. Karena kalau nggak latihan berat. Sebagaimana seseorang yang mau mengangkat beban yang begitu berat, sebagaimana seorang olahragawan angkat berat, maka dia untuk mengangkat mengangkat beban yang berat ini perlu latihan. Dari mulai 10 kilo, 11 kilo, 12 kilo, sampai akhirnya dia bisa mengangkat beban 100 kilo. Kenapa dia bisa? Karena ada latihan. Begitupun hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ini berat. Kalau kita nggak latihan, maka ini perlu kita latihan. Latihannya dengan cara kita coba keluar 3 hari. Apa sih yang dibuat oleh jamaah selama 3 hari? Maka nanti kalau kita sudah tahu, sudah merasakan nikmatnya keluar 3 hari, maka nanti kalau kita ada cuti yang panjang, biaya yang ada, ya kan? Ada biaya tambahan, ya kan? Ada cuti, keluarga membolehkan, pekerjaan sudah kita selesaikan, ya kan? Perdagangan sudah kita atur dengan sebaik-baiknya, maka kita boleh tambah masa, ya kan? Kita keluar 7 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 40 hari, atau 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang melaksanakan sholat ini mendapatkan 5 keuntungan, apalagi kita menjadi asbab orang lain ini melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Tentu pahalanya lebih besar lagi. Makanya dilakukan oleh nabi-nabi, para sahabat, para tabiin terdahulu, bagaimana mereka menjadi asbab hidayah buat orang lain, sehingga pahala orang-orang setelah mereka ini mereka dapatkan. Maka dikatakan pahala Abu Bakar ini tidak ada yang menyaingi. Kenapa? Karena dia umat baginda Nabi SAW yang pertama di kalangan laki-laki yang masuk Islam, sehingga pahala seluruh manusia setelah beliau ini semuanya lari kepada beliau. Semuanya masuk pada rekening pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian ya, ini karena sudah masuk Isya. Demikian yang bisa disampaikan, benarnya pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salahnya karena khilafan saya. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.